Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mabok Pirsawan Zaki TV yang berbahagia, alhamdulillah kita sudah memasuki sepertiga yang terakhir dari bulan suci Ramadan 1441 Hijriah, dan kita sudah diperintahkan untuk meningkatkan kualitas ibadah kita yang sebanyak-banyaknya dan yang sekuat-kuatnya, sehingga kita akan berhasil untuk melaksanakan Ramadan 1441 Hijriah ini dengan penuh peningkatan keimanan dan ketakwaan. Marilah kita ulangi kembali untuk senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah SWT, yang mana Allah telah melimpahkan kenikmatan yang banyak pada kita sekalian. Kenikmatan yang berupa keimanan dan kesehatan, yang sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk bisa menikmati indahnya berpuasa di bulan Ramadan, meskipun di saat penuh dengan ujian dari Allah SWT. Pirsawan Zaki TV serta adik-adik sekalian yang berbahagia, pada kesempatan ini Pak Hamim akan menyampaikan berbagai alasan, berbagai sebab kenapa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam berdakwah diberikan kemenangan dan diberikan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa masing-masing kita sekalian, adik-adik juga membutuhkan lahirnya tokoh idola yang menjadi contoh, yang menjadi panutan tentang bagaimana cara mengarungi kehidupan ini. Termasuk juga untuk adik-adik sekalian, bagaimana membawa kepada kesuksesan diri, kesuksesan lingkungan kita, dan juga kesuksesan kita untuk masa-masa yang akan datang. Allah berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh Rasulullah itu adalah contoh utama bagi kamu sekalian, bagi orang yang berharap bertemu dengan Allah dan hari kemudian, dan bagi yang ingat banyak-banyak kepada Allah SWT. Di dalam ayat ini Allah menjelaskan kepada kita sekalian bahwa tidak semua orang yang mengaku beriman kepada Allah bisa menjadikan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah hasanah. Hanyalah orang beriman dengan 3 kriteria. Yang pertama, liman kana yarjullah, bagi orang-orang yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, wal yaumil akhir, dan meyakini hari kemudian, wa dzakarallaha katsira, dan orang itu zikir ingat yang sebanyak-banyaknya kepada Allah SWT. Pirsawan Zaki TV yang berbahagia, apa toh yang membawa keberhasilan dakwah Nabi itu? Yang pertama, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, percaya dan yakin yang sepenuhnya bahwa agama yang disiarkan adalah agama yang hak, yang akan mengalahkan segala macam kebatilan.
Oleh karena itu adik-adik sekalian, kita sebagai generasi pelanjut dakwah Islam juga harus memiliki keyakinan yang sedalam-dalamnya bahwa apa yang kita perjuangkan adalah sesuatu yang benar, adalah sesuatu yang datangnya dari Al-Halik, yang masing-masing kita punya kewajiban untuk mendakwahkan agama Islam ini. Oleh karena itu adik-adik sekalian, marilah kita tidak henti-hentinya memperjuangkan supaya dinul haq, dinul Islam ini bisa berkembang di negara kita, di dunia internasional, sehingga Islam betul-betul bisa melahirkan sebagai rahmatan lil alamin. Pirsawan Zaki TV yang berbahagia, apa keberhasilan dakwah Nabi yang kedua, atau apa alasan Allah memberikan keberhasilan kepada dakwah Nabi? Alasan yang kedua adalah Nabi kita itu sangat yakin bahwa Allah pasti akan menolong kepada umatnya yang membela agama Allah. Apabila engkau menolong agama Allah, niscaya Allah menolong kamu semua. Itulah yang diingatkan Allah di dalam surat Muhammad ayat yang ke-7. Oleh karena itu, adik-adik sekalian, janganlah kita merasa memiliki kelelahan untuk senantiasa menolong agama Allah, karena sudah dijamin oleh Allah, kalau kita memperjuangkan agama Allah, Allah akan banyak menolong kepada kita sekalian. Dan kita selalu diingatkan, yang namanya hidup adalah penuh dengan perjuangan, hidup adalah penuh dengan tantangan. Tetapi kita yakin bahwa Allah telah memberikan ujian kepada kita, tetapi Allah juga sekaligus memberikan obat penawar dari berbagai macam ujian itu. Pirsawan Zaki TV yang dirahmati Allah SWT, sekali lagi marilah kita jangan sampai kita merasa kelelahan, kita merasa putus asa, karena apapun yang kita perjuangkan, ada yang membela kita, ada yang membantu kita. Tapi ketika ada adik misalnya aktif dalam kegiatan keagamaan, mungkin juga ada yang mencibir, mungkin juga ada yang tidak mendukung dan sebagainya. Tapi yakinlah adik-adik sekalian, bahwa dengan membantu, memperjuangkan agama Allah, kita akan mendapatkan kemuliaan, kita akan mendapatkan kemenangan, dan akan senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah SWT. Pirsawan Zaki TV yang berbahagia, apa kemudian alasan yang berikutnya Allah memberikan kemenangan kepada perjuangan Nabi Muhammad SAW? Alasan yang ketiga adalah bahwa Nabi dan para sahabat benar-benar berjihad fi sabilillah, berjuang di jalan Allah dengan segenap tenaga yang sekuat-kuatnya untuk kepentingan tersiarnya agama Islam ini. Dan Allah ingatkan kepada kita sekalian, mereka ini adalah orang yang betul-betul jihad pada jalanku, niscaya kami tunjukkan pada jalanku, yaitu jalan kemuliaan dunia akhirat. Oleh karena itu adik-adik sekalian, marilah kita mendefinisikan kembali, mengartikan kembali dengan pengertian jihad yang sesungguhnya. Bahwa yang diartikan dengan jihad adalah kita memperjuangkan apapun yang kita inginkan dengan cara yang sungguh-sungguh, dengan seluruh kepasrahan hati kepada Allah SWT, dan juga tidak kalah pentingnya dengan penuh dengan perhitungan dan juga penuh dengan kecermatan. Oleh karena itu adik-adik sekalian, marilah kita gunakan waktu kita ketika adik-adik waktunya dalam masa belajar, berjihad dalam belajar dalam artian belajar dengan sungguh-sungguh, belajar dengan sangat maksimal, sehingga nanti hasilnya tidak mengecewakan, hasilnya akan memberikan kesenangan kepada kita, kepada keluarga kita, kepada lingkungan kita, teristimewa di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan malam ini atau sore ini. Maka kita dengan bersungguh-sungguh belajar ilmu agama, ilmu-ilmu yang lain, Allah akan memberikan kesempatan kepada kita sebagai orang-orang yang mendapatkan kemenangan, orang-orang yang akan dijanjikan oleh Allah sebagai umat yang terbaik, yang akan senantiasa memperjuangkan kebenaran-kebenaran ilahi di muka bumi ini.
alasan Pirsawan Jaki TV yang berbahagia. Kenapa Allah memberikan kesuksesan kepada dakwah Nabi adalah karena Nabi sangat berkehendak sekali dengan kemauan yang kuat memikirkan para manusia agar mau menetapi agama, sehingga mempunyai perasaan yang amat berat jika ada orang yang tidak menuruti Al-Quran sebagai petunjuk hidup ini. Rasulullah sangat khawatir, sangat sedih apabila ada orang-orang yang tidak mau mengikuti ajaran agama. Ini artinya, adik-adik sekalian, marilah kita merasa betul, merasa sedih, merasa khawatir kalau ada orang yang tidak mau melaksanakan perintah agama. Sebagai contoh misalnya, kita sangat sedih apabila ada saudara-saudara kita yang tidak mau melaksanakan perintah agama, termasuk puasa Ramadan pada kesempatan ini. Kalau Rasulullah sedih kalau melihat umatnya tidak menegakkan agama Allah, maka kita pun akan punya perasaan yang sama apabila ada saudara kita, ada handai taulan kita, ada tetangga kita, ada teman-teman kita sekolah yang mengaku beragama Islam tetapi tidak melaksanakan perintah agama. Maka seharusnya kita sedih, dan setelah kita sedih kemudian memperjuangkan. Yang pertama, kita mendekatinya dengan cara yang sebaik-baiknya. Kita mendakwahkan secara bil hikmah kepada mereka. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita senantiasa mendoakan kepada orang-orang yang belum mengikuti agama Allah itu, supaya mereka mendapatkan hidayah dan mendapatkan petunjuk dari Allah SWT, sehingga dengan penuh kesadaran mereka mau melaksanakan perintah-perintah agama dengan cara yang sebaik-baiknya. Adik-adik sekalian, masih banyak rahasia keberhasilan dakwah Nabi, sehingga Allah memberikan kesuksesan kepada beliau, yaitu bahwa Rasulullah itu merasakan betul kalau ada kaum yang tidak beriman kepada Al-Quran, sehingga Nabi hampir rusak seluruh badannya karena memikirkan umatnya yang tidak mau meningkatkan atau melaksanakan perintah-perintah agama Islam. Oleh karena itu, adik-adik sekalian, marilah pada 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan ini, kita meningkatkan ibadah mahdhah kita. Meskipun kita sholat malamnya atau sholat tarawihnya di rumah kita masing-masing, termasuk juga kita iktikaf yang biasanya di masjid, tapi karena ada satu dan lain hal, kemudian iktikaf kita di rumah kita masing-masing. Tapi insya Allah, Allah akan senantiasa mencatat bahwa seluruh ibadah kita sudah sesuai dengan yang dituntunkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Tapi sekali lagi, karena dalam kondisi yang sangat khusus, maka kita diperintahkan untuk senantiasa meningkatkan, menjaga keselamatan kita, menjaga nyawa kita, sehingga seluruh ibadah yang kita kerjakan adalah di rumah kita masing-masing. Bahkan kalau nanti sampai waktunya, ketika sampai Hari Raya Idul Fitri, kemudian masih pandemi COVID-19 ini belum berakhir, maka Idul Fitri pun itu terpaksa kita laksanakan di rumah kita masing-masing, di dalam keluarga kecil kita. Insya Allah kita tetap khusyuk, kita akan tetap berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pirsawan Jaki TV yang berbahagia, apa alasan yang selanjutnya Allah memberikan keberhasilan, kesuksesan kepada dakwah Nabi? Adalah karena baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangat kasih sayangnya kepada kaumnya, sehingga kesengsaraannya dan segala kesulitan yang dihadapi oleh umatnya akan senantiasa dipikirkan, dan Rasulullah berharap agar kaumnya itu mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya. Banyak contoh yang diberikan oleh Rasulullah tentang bagaimana ketika beliau memimpin masyarakat Madinah itu. Rasulullah ingatkan, kalau ada suatu kebahagiaan, ada suatu kesenangan, biarlah itu dirasakan oleh umatku dulu.
Tapi kalau ada kesulitan dan ada berbagai macam tantangan, biarlah itu aku sendiri yang merasakan terlebih dahulu. Inilah kriteria pemimpin yang baik. Ketika mendapatkan kebahagiaan, diserahkan, diprioritaskan kepada yang dipimpinnya. Tapi kalau ada kesulitan dalam perjuangan, ditanggung yang pertama adalah oleh pemimpin itu sendiri. Oleh karena itu, adik-adik sekalian, prinsip-prinsip kepemimpinan yang seperti ini akan menjadikan persaudaraan kita menjadi baik, ukhuwah Islamiyah kita menjadi baik. Dan kalau kita lihat dalam masalah kepemimpinan ini, kita bisa lihat bagaimana sholat yang kita kerjakan. Ada yang namanya imam dan ada yang namanya makmum, yang masing-masing punya fungsi, punya tugas dan tanggung jawab untuk saling menjaga, menghormati, untuk supaya ibadah yang kita kerjakan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pirsawan Zaki TV yang berbahagia, adapun rahasia keberhasilan dakwah Rasulullah yang selanjutnya, bahwa Rasulullah itu adalah tinggi sekali kemauannya dan sangat mulia akhlaknya. Allah mengingatkan kepada kita sekalian bahwa sesungguhnya wa innaka la'ala khuluqin adzim, sesungguhnya engkau Muhammad memiliki budi pekerti yang tinggi. Dakwah akan berhasil apabila adik-adik sekalian memiliki akhlak al-karimah, akhlak yang baik, sehingga segala macam perkataan kita, segala macam perbuatan kita, segala macam perilaku kita akan senantiasa mencerminkan pribadi kita dan akan senantiasa dicontoh oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Sebagaimana kita ketahui bersama, adik-adik pada masa remaja, tantangan hidup pasti lebih besar, tantangan pasti lebih banyak. Oleh karena itu, akhlak yang mulia inilah yang akan menjadikan kita bisa menjaga diri kita dari pergaulan yang salah, dari segala macam hal yang tidak dibenarkan oleh agama, yang itu kesemuanya bisa kita kerjakan. Karena adik-adik sekalian sudah belajar menjadi anak yang soleh dan yang solehah, yang senantiasa melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan, baik ketika di rumah kita masing-masing, baik di tempat belajar, maupun di tempat-tempat ibadah yang kita kerjakan, yaitu di masjid atau di musola. Pirsawan Zaki TV yang berbahagia, adapun yang berikutnya, kenapa Rasulullah diberikan kesuksesan dalam mendakwahkan agama? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah patah hati atau tidak menjadi orang yang pemarah, sebab dia merasa betul bahwa kemarahan itu atau patah hati itu akan menyebabkan bubarnya mereka yang ada di sekeliling kita. Rasulullah adalah orang yang sangat kasih kepada orang yang ada di sekitarnya. Tetapi mereka harus memahami betul bahwa yang namanya sifat manusia, kita sekalian memang dikaruniakan oleh Allah SWT dengan sifat yang mungkin mudah terpancing, mudah marah dan sebagainya. Tapi itu tidak ada pada pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, kita sebagai umatnya yang akan mengikuti dakwahnya Rasulullah itu, maka belajarlah untuk menjadi orang yang pemaaf, menjadi anak-anak yang pemaaf. Ketika ada saudara kita, ketika kita sedang berpuasa mengajak bertengkar dan sebagainya, maka jawablah dengan penuh hati-hati, maaf saya sedang berpuasa, dan agama mengajari kepada kita, jadilah orang yang mudah memaafkan kepada orang lain. Pirsawan Zaki TV yang berbahagia, sifat pemarah adalah sesuatu yang bisa mengganggu dalam pergaulan kita dengan orang lain, dengan teman-teman kita yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu, marilah kita mengikuti apa yang dianjurkan oleh agama. Bagaimana cara kita mengurangi sifat marah kita? Salah satu caranya adalah dengan merubah posisi. Kalau kita sedang marah dalam kondisi berdiri, maka duduklah. Dan kalau kita marah dalam kondisi duduk, maka rebahlah. Itu artinya apa? Supaya kondisi kejiwaan kita bisa menjadi berubah, bisa menurun, dan akhirnya kemarahan itu bisa kita tinggalkan
dan bisa sirna dari diri kita yang sudah senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dan yakin bahwa Allah akan membantu perjuangan kita sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah SWT. Pirsawan Zaki TV yang berbahagia, adapun rahasia keberhasilan dakwah Nabi yang selanjutnya, bahwa Rasulullah Muhammad SAW adalah orang yang senantiasa berendah hati, tidak sombong, tidak congkak dan sebagainya. Dan ini penting adik-adik sekalian. Kalau kita dalam pergaulan, hendaklah kita bisa menjaga perasaan orang lain. Bahkan misalnya ketika adik-adik berderma, memberikan sedekah kepada orang yang berkekurangan, itu pun hendaklah diberikan dengan cara yang sebaik-baiknya, yang tidak menyinggung perasaan mereka, dan berilah hak-hak pada mereka. Dan kita harus yakin adik-adik sekalian, ketika kita misalnya memberikan sesuatu kepada orang lain, bukanlah itu kebutuhan dari mereka, tapi itu adalah kewajiban kita untuk senantiasa memberikan perhatian kepada saudara-saudara kita yang mungkin hidupnya lebih sulit dari kita, hidupnya lebih banyak tantangan daripada kita. Tapi sekali lagi, itu adalah menjadi tanggung jawab kita untuk membantu mereka. Pirsawan Zaki TV yang berbahagia, rendah hati itu adalah hal yang sangat diajarkan oleh agama apapun dan oleh budaya manapun. Kalau misalnya di masyarakat Jawa kita mengenal ada unggah-ungguh, ada tata krama, ada berbagai macam sikap-sikap yang utama, yang intinya mengajarkan kepada kita, jadilah orang yang rendah hati. Kalau orang Jawa mengatakan, jangan sampai kita menjadi anak yang atigang, atigung, lan atiguna. Kita hendaklah senantiasa merendah hati, meskipun kita adalah mungkin ditakdirkan oleh Allah sebagai pelajar yang pandai, tetapi kita harus berendah hati. Kalau Imam Al-Ghazali mengatakan, belajarlah dari filosofi padi itu, yang semakin berisi, itu semakin merunduk. Itu artinya bahwa orang yang pandai, orang yang kaya, orang yang punya kelebihan daripada orang yang lain, justru dia akan semakin merunduk dan akan semakin yakin bahwa karunia Allah yang sangat besar kepada kita adalah sesuatu yang harus kita syukuri. Pirsawan Zaki TV yang dirahmati Allah, adapun rahasia yang berikutnya tentang bagaimana Allah memberikan kesuksesan kepada dakwah Nabi, karena Rasulullah SAW adalah orang yang senantiasa tetap tenang, tetap tabah, tidak gentar di dalam menghadapi lawan, betapapun lawan itu atau musuh itu lebih banyak dan lebih besar daripada pasukan yang dimilikannya. Kita mungkin ingat ketika perang Badar terjadi, umat Islam itu hanya sekitar 300 lebih sedikit dan musuhnya hampir 1000 tentaranya, tetapi Allah memberikan kemenangan yang sangat besar kepada umat Islam. Karena apa? Salah satunya adalah karena umat Islam itu umat yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dan akan senantiasa mengikuti apapun perintah Allah dan Rasul-Nya, termasuk di dalam medan perang dan sebagainya. Nah, kita sekalian, adik-adik sekalian, kita hidup dalam situasi yang aman seperti sekarang ini, maka yang dianggap kita musuh bersama kita mungkin bisa dialihkan. Musuh itu mungkin namanya kebodohan, musuh itu mungkin namanya kemiskinan, musuh itu mungkin namanya kemalasan. Dan sekarang ada musuh bersama yang namanya pandemi COVID-19. Marilah kita menghadapi dengan semaksimal mungkin. Kita memperjuangkan supaya adik-adik kita, nanti kita menjadi anak yang pintar, anak yang pandai, anak yang cerdas, yang akan menghilangkan musuh yang namanya kebodohan itu. Dan itu satu-satunya cara adalah dengan belajar dan belajar, sehingga Allah akan memberikan kemampuan kepada kita sekian menjadi anak yang pandai, menjadi anak yang pintar, yang senantiasa memberikan kesenangan kepada orang yang ada di sekitar kita. Demikian juga musuh yang namanya kemalasan. Meskipun kita puasa di bulan suci Ramadan, kita tidak boleh bermalas-malasan.
Justru yang sebaliknya, bagaimana kita mengoptimalisasi diri ketika kita berpuasa, tetapi kegiatan-kegiatan tidak akan berubah, tidak akan berkurang, tapi justru akan bertambah. Dan adik-adik harus yakin ya, kita itu kalau berpuasa, kemudian banyak aktivitas, maka yang namanya perasaan lapar, perasaan haus dan sebagainya, tidak akan kita rasakan. Karena itu tertutupi oleh kesibukan kita, oleh kegiatan kita, dan seterusnya. Demikian juga, kalau yang namanya musuh bersama itu, namanya kemiskinan misalnya, maka adik-adik sekalian, mari kita mulai belajar untuk hidup secara disiplin dan efektif, sehingga di masa depan, kita akan menjadi orang yang sukses, baik secara ekonomi, dan juga pada aspek-aspek yang lain, sehingga kita nanti adik-adik sekalian akan bisa menang melawan musuh kita, musuh yang namanya kemiskinan, musuh yang namanya kebodohan, musuh yang namanya kemalasan, dan sebagainya. Pirsawan Jaki TV yang berbahagia, sekali lagi, kita sebagai umat Islam, marilah kita menjadikan pribadi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagai pribadi yang menjadi tauladan bagi kita, yang menjadi idola bagi kita, sehingga seluruh sikap dan geraknya menjadi contoh bagi kita, dan akan kita laksanakan, akan kita kerjakan, akan kita contoh dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita sebagai orang Islam akan mendapatkan predikat sebagai umat yang terbaik, karena kita senantiasa menegakkan keadilan, mendakwahkan agama, dan yang tidak kalah pentingnya, kita senantiasa memberikan contoh bagi lingkungan yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu adik-adik sekalian, marilah kita tetap semangat dan semangat, berjuang dan berjuang, supaya kehidupan kita akan lebih baik, masa depan kita akan lebih baik, dan baik itu tidak hanya di dunia ini saja, tetapi kebaikan kita, sebagaimana doa sapu jagat yang sering kita baca, kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat, dan juga kita terhindar dari siksa api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Demikianlah adik-adik sekalian yang dapat saya sampaikan pada sore ini. Sekali lagi, mari kita mengikuti dakwah Nabi supaya dakwah kita bisa berhasil, dan sebentar lagi kita akan memasuki saat untuk berbuka, saat yang paling berbahagia pada adik-adik sekalian yang sedang berpuasa, dan semoga Allah memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kita sekalian untuk bisa melaksanakan puasa ini dengan sebaik-baiknya, dan insya Allah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah SWT untuk bisa memasuki Ramadan untuk tahun-tahun yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.